Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah memasuki minggu yang kedua, ya, minggu yang kedua di bulan Januari. Ya, setelah kita sudah Paskah, akhirnya kita siap-siap lagi untuk Natalan. Waktu berjalan sedemikian rupa, ya, cepat dan luar biasa. Kita juga mendengar berita-berita yang luar biasa, ya, dan saya sempat membaca salah satu berita, selain Omikron, maka ada satu lagi varian baru yang ditemukan oleh WHO. Kita nggak tahu ya. Tetapi seperti yang saya ulangi lagi pada waktu yang lalu, yang dikutip oleh Pak Ferdi, mengulang kembali, saya diskusi dengan seorang dokter, dia bilang, kita nggak tahu bahwa dunia medis sebenarnya tahu bahwa virus itu nggak nyampe sampai setahun. Itu sudah dapat dikendalikan. Tapi kali ini tidak bisa dikendalikan. Ada apa di balik semuanya itu? Bukan ada udang di balik batu ya, enggak. Ada apa di balik semuanya itu? Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini memasuki tahun 2022, maka kita di bawah Gatot Subroto bersama dengan Pak Niko dan Pak Timotius, ya, kita dituntun dengan tema tahunan. Nah, jadi kita berpatokan kepada tema-tema yang sudah disiapkan, ya. Dan tahun kemarin kita masuk pada, ya, ini kayaknya bukan di sini. Nah, jadi tahun kemarin adalah, masih ingat tema tahun 2021, The Year of Integrity. Ya. Jadi tahun kemarin kita dibawa pada satu pemahaman bahwa kita mau hidup kita semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Amin. Saya tidak tahu saudara sampai di mana. Saya juga sedikit mengevaluasi tahun 2021, apakah saya semakin serupa dengan Kristus atau saya semakin seperti Power Ranger? Enggak ya. Tapi saya percaya kita semua berusaha dalam proses sedemikian rupa untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jadi orang Kristen di tengah situasi dan kondisi saat ini dituntut untuk memiliki integritas. Pada tahun 2021, ya, kita berjumpa dan melihat begitu banyak orang Kristen, ya, mohon maaf, ya, saya sendiri juga bercermin dengan apa yang saya jalani setiap hari. Apakah saya sudah memiliki integritas yang sesuai dengan apa yang Tuhan tuntut dalam kehidupan saya sebagai orang yang percaya? Saya belum masuk kepada sebagai hamba Tuhan. Itu lebih ngeri-ngeri sedap lagi. Gitu. Ya, saya berdoa supaya banyak hamba Tuhan berlomba-lomba untuk mengejar integritas yang serupa dengan Kristus. Nah, saya tahu itu tidak mudah, tapi ada salib yang menuntun kita dan kuasa Roh Kudus yang diberikan oleh Allah menolong kita untuk sedemikian rupa berusaha untuk serupa dengan Kristus. Nah, tahun ini kita akan dituntun dengan yang namanya The Year of Paradigm. Tahun paradigma yang baru. Nah, sedikit ini karena lumayan panjang ya. Lumayan panjang pembahasannya, tapi saya mau mengambil beberapa bagian aja. Saudara, kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka paradigma itu bicara soal model dalam teori ilmu pengetahuan atau kerangka berpikir. Itu. Nah, ada selanjutnya dijelaskan di sana bahwa paradigma dalam disiplin intelektual adalah cara pandang. Ya. Saya mau masuk di pengertian dulu, gitu. Ya. Jadi cara pandang orang terhadap diri, ya, diri sendiri, terhadap lingkungan, apalagi
yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, itu kognitifnya. Baru kemudian bagaimana dia bersikap, baru kemudian bagaimana dia bertingkah laku. Jadi cara pandang kita itu akan menolong kita supaya kita memahami diri sendiri, lingkungan, dan bagaimana kita bertingkah laku. Apa yang harus kita respon ketika ada orang yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Apalagi ketika orang itu melakukan sesuatu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, ini sangat menolong kita. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, paradigma juga dapat diartikan seperangkat asumsi, ya. Oke. Apalagi konsep, nilai dan praktik yang diterapkan dalam memandang realitas dalam sebuah komunitas yang sama, khususnya dalam disiplin intelektual. Nah, jadi ini agak sepertinya kita dibawa pada tahun kemarin integritas, pada tahun ini kita dibawa pada komunitas dengan sikap dan paradigma kita memandang orang yang ada di sekitar kita dan komunitas kita sesuai dengan cara pandang Allah itu sendiri. Gitu. Nah, kata paradigma sendiri itu berasal dari abad pertengahan di Inggris yang merupakan kata serapan dari bahasa Latin. Ya, pada tahun 1483, yaitu paradigma yang berarti suatu model atau pola. Nah, kita tahu bersama bahwa model kita, pola kita yang Alkitab ajarkan itu adalah Kristus itu sendiri. Amin. Nah, dalam bahasa Yunani, paradigma itu para ditambah dengan nai, yang berarti untuk membandingkan, bersebelahan atau para, dan memperlihatkan atau de. Nah, itu dalam bahasa Ibrani. Nah, saya mau mengajak kita melihat di dalam buku yang ditulis oleh Stephen Covey. Sebenarnya saya tidak terlalu recommended buku ini, ya. Tapi isinya bagus, ya. Karena dia sebenarnya, ya, oke, kita tidak bicara soal itu, tapi kita lihat isinya. Nah, di dalam buku Seven Habits of Highly Effective People, dia tuliskan begini: paradigma sebagai cara kita memandang sesuatu, pandangan kita, kerangka acuan kita, atau keyakinan kita. Nah, Stephen Covey merangkum bahwa ada 3 paradigma pada umumnya: paradigma tentang diri sendiri, paradigma tentang orang lain, dan paradigma tentang kehidupan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tadi sudah sedikit saya tekankan di sana, bicara soal tentang integritas. Dan mari kita lihat, kita akan bahas tentang Yesaya 43 ayat yang ke-18 sampai dengan 21. Mari kita baca ayat ini. Yesaya 43, sudah dapat? Ayat 18 sampai dengan 21. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum, ya, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Saudara, kalau saudara mau lihat lebih jelas lagi, maka saudara harus lihat dari ayat 1 sampai dari ayat 1, ya. Di situ bicara soal Allah adalah satu-satunya penebus. Ini bicara soal nubuat,
dari Yesaya tentang Yesus Kristus. Itu. Jadi kalau kita lihat ini, maka saudara-saudaraku, kita akan belajar dan akan memahami bagaimana Yesaya menubuatkan tentang pembebasan bagi bangsa Israel, ya, dari Babel, ya. Baru kemudian mereka dibebaskan oleh Allah. Baru kemudian penggenapan itu terjadi lewat Yesus Kristus, dan itu adalah terjadi bagi setiap kita. Nanti kita akan lihat di sana. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Nah, saudara, kitab Yesaya. Oke. Jadi kalau kita lihat kitab ini, maka dilatar belakangi sejarah bagi pelayanan Yesaya. Dia adalah anak dari Amos yang ada di Yerusalem pada masa pemerintahan 4 raja, yaitu Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Saudara bisa lihat di dalam kitab Yesaya pasal yang pertama. Nah, ada beberapa tujuan daripada tulisan Yesaya atau kitab Yesaya ini. Nah, saya mengambil 2 tujuan di sana. Yesaya menubuatkan pengharapan bagi angkatan masa depan. Orang Yahudi buangan, mereka akan dikembalikan dari pembuangan dan akan ditebus Allah untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa, bukan Yahudi. Nah, inilah tujuan penting yang disampaikan oleh Yesaya kepada bangsa Israel sebagai umat pilihan. Tapi kita tahu bersama-sama bahwa bangsa Israel itu menutup. Itulah sebabnya ada satu peristiwa yang menarik. Ketika Yesus dari Yerusalem mau ke Yudea, dia melewati Samaria dan dia berjumpa dengan perempuan Samaria. Saudara, kalau kekristenan berpatokan hanya seperti itu, maka tidak banyak ada orang untuk datang menyembah Tuhan. Itulah sebabnya Yesus bilang begini sama perempuan itu, kamu tidak akan menyembah di gunung ini, di Yerusalem, tapi kau akan menyembah kepada Bapa di sorga. Itu langsung. Dengan sendirinya Yesus sudah memberitahukan kepada perempuan itu bahwa dia akan mati di atas kayu salib, dan orang-orang akan memanggil dia di dalam Kristus Yesus, melalui Yesus Kristus. Nah, saya membahas, ya, Injil Yohanes kurang lebih 1 bulan. Maka tiap hari saya kirim Injil Yohanes. Dan saudara, begitu banyak pelajaran yang luar biasa yang saya dapatkan di sana. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu tujuan yang pertama. Baru kemudian Yesaya bernubuatkan bahwa Allah akan mengirim Mesias dari keturunan Daud. Kalau aliran lain itu protes. Kenapa dari keturunan Daud? Siapa sih Daud itu? Gitu kan? Yang keselamatannya pada akhir akan meliputi semua bangsa di bumi, sehingga memberikan pengharapan bagi umat Allah di bawah perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, paradigma yang baru di tahun 2022, kita akan melihat lebih dalam lagi bahwa janji-janji Tuhan akan digenapi di akhirnya zaman ini. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh melihat itu dengan baik, dan mereka akan terus-menerus mengejar semuanya itu untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kenapa ini terjadi, saudara? Kita tahu bersama bahwa kurang lebih 70 tahun mereka ada di Babel. Mereka kehilangan semangat. Mereka juga tidak tahu persis imannya seperti apa. Tapi itu yang terjadi bagi bangsa Israel. Jadi umat Israel mengalami kemerosotan iman dan pengharapan kepada Allah. Mereka tidak lagi, ya, mereka sama seperti Gideon. Sama juga bisa saja kita akhir-akhir ini kehilangan pengharapan kepada Allah. Gideon juga bilang begini, ya, nenek moyang kami menceritakan bagaimana Allah yang dahsyat itu memimpin nenek moyang kami.
Tapi sekarang Gideon bercerita begitu. Jadi mereka kehilangan pengharapan. Oleh karena itu, supaya mereka beroleh dorongan yang kuat, jaminan-jaminan untuk itu sering diulang. Nah, kita membaca di dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, janji-janji Tuhan itu diulang-ulang sedemikian rupa. Itulah sebabnya kita harus membaca Alkitab berulang-ulang untuk memahami janji Tuhan. Nah, kalau kita tidak membaca Alkitab sedemikian rupa, maka iman kita mengalami kemerosotan, dan pengharapan kita juga mengalami kemerosotan. Dan diberikan di sini dengan sangat tegas dan membesarkan hati. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mengajak kita beberapa poin yang ingin kita pelajari bagian ini. Yang pertama, Allah mengambil bagi dirinya gelar-gelar kehormatannya yang sangat membesarkan hati mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, untuk memastikan, untuk meyakinkan kepada umat Israel, Allah sendiri mengambil atribut-atributnya, gelar-gelar kehormatannya, diberitahukan kepada bangsa Israel. Sama juga kepada setiap kita umat Tuhan. Allah di dalam kebenaran firman Tuhan menyampaikan dan mengambil kehormatan-kehormatan itu untuk disampaikan kepada setiap kita, supaya kita berdiri teguh di situasi dan kondisi saat ini. Karena kita tahu ada begitu banyak orang kehilangan motivasi, ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat kehormatan-kehormatan dari Allah sendiri yang disampaikan kepada bangsa Israel dan kita pada kesempatan ini. Yang pertama kita lihat, Dia adalah Tuhan penebus mereka. Dia adalah Tuhan penebus orang percaya. Itu kehormatan dari dirinya sendiri. Saudara, kita lihat juga, Dia adalah yang Maha Kudus, Allah Israel, ayat yang ke-14-15. Jadi Dia mengambil penghormatan itu di dalam dirinya untuk meyakinkan bangsa Israel. Dan itu juga meyakinkan kita. Dia juga mengambil hal ini. Dia adalah yang menciptakan Israel dari tidak ada menjadi ada. Makanya ada orang yang mau menghilangkan kembali Israel dari petanya. Karena memang Israel tidak punya tanah. Allah sendiri yang memberikan kepada mereka. Dan sekarang ini adalah Palestina. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, begitu rumit memang sejarah itu. Tapi Dia adalah yang menciptakan Israel. Dia adalah yang menciptakan kita. Kita nggak bisa protes. Saudara, Ia meyakinkan Israel bahwa Ia memiliki rancangan agung dan tidak akan pernah membiarkan Israel. Ayat yang 4 di dalam pasal 14 ayat 17, kita bisa melihat di sana. Ada rencana agung. Orang lain boleh bilang bahwa rencana dari setiap apapun yang terjadi. Bahkan saudara tahu, orang sudah bahkan bangsa Israel sudah berpikir rencana agung itu sudah selesai ketika mereka ada di tanah Mesir. 450 tahun Israel gak pernah dengar suara Tuhan lewat nabi. Artinya bahwa sudah selesai. Mereka adalah orang muda di tanah Mesir. Saudaraku, antara Maleakhi dan Perjanjian Baru di dalam kitab Matius juga demikian. Ketika Allah mengambil bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya, saudara, mereka mengalami situasi dan kondisi yang sulit. Baru kemudian sampai kitab Maleakhi, Allah diam antara Maleakhi dengan Matius. Kurang lebih 400 tahun gak ada berita tentang Allah, gak ada berita tentang janji-janji agung itu yang disampaikan oleh para nabi pada waktu itu. Tapi saudara, berita itu dikejutkan dengan lahirnya Yesus Immanuel di dalam kitab Matius. Ada satu gairah baru, bahkan orang
Majus pun punya gairah yang luar biasa. Bintang seperti apakah yang terang seperti ini? Kita selidiki yuk. Tapi menurut kitab-kitab yang lama, ada seorang raja agung yang lahir. Itu dinubuatkan oleh Yesaya. Saudara, ini yang kedua. Dia mau meyakinkan Israel bahwa ia akan memiliki rencana agung dan akan melaksanakan itu dan tidak akan pernah gagal. Dan itu juga dia akan lakukan buat saya dan saudara. Amin. Iya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, rencana seperti apakah itu? Di dalam ayat 17-18, di pasal 18, dalam nubuat tentang jatuhnya Babel, perjanjian baru, kita akan mendapati tangisan dan ratapan para pelaut. Itu dalam Wahyu, ya. Ayat 18, 17, 18, kita bisa lihat di sana bagaimana Wahyu menjelaskan tentang itu. Saudara, yang berikut, demi Israel lah Babel dihancurkan. Ini lihat, untuk membuka jalan bagi pembebasan Israel. Baru kemudian Allah mengingatkan umat Tuhan akan perkara-perkara besar yang sudah dilakukannya untuk nenek moyang mereka ketika ia membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Itu yang ketiga, saudara. Jadi Allah mengingatkan umat Tuhan. Allah juga mengingatkan kepada kita di tengah-tengah COVID-19 ini. Allah mengingatkan kepada kita bahwa ada perkara-perkara sebelum COVID itu terjadi, kita alami bersama dengan Tuhan. Nah, perkara-perkara apakah yang kita alami selama kita hidup sebagai orang yang percaya? Apa yang kita sudah alami? Saya mau mengajak kita, pikirkan apa yang telah dia lakukan di Laut Merah, dan pikirkan apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita orang percaya. Bagi bangsa Israel, mereka diingatkan, pikirkan apa yang Tuhan lakukan di Laut Merah. Bagi kita yang percaya, pikirkan apa yang Tuhan buat bagi kita sampai detik ini. Coba pikirkan. Atau terlalu kecewa kita kepada Tuhan? Tuhan, mengapa begini, mengapa begitu? Tapi saya yakin saudara akan berkata kepada Tuhan, terlalu baik apa yang Kau buat, tidak ada yang bisa membalas. Nah, Alkitab berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, saya dan saudara adalah orang yang berdosa. Dan upah dosa, kalau saudara lihat apa Alkitab berkata, sebab upah dosa ialah maut. Saudara, di dunia ini boleh kita melewati semuanya, tapi apalah artinya pada satu saat nanti Allah akan bilang, aku tidak mengenal engkau, dan tempatnya bukan bersama-sama dengan aku. Tapi Yohanes memberitahukan dengan berita baik, aku pergi kepada Bapa dan menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada, saudara. Saudara, sepanjang perjalanan kurang lebih 70 tahun Tuhan izinkan kita untuk hidup dalam dunia ini. Kadang-kadang kita mengalami sukacita, kadang-kadang juga kita mengalami duka cita, kadang-kadang juga kita mengalami kekecewaan. Tapi seluruh penderitaan dari tahun ke tahun yang kita alami, ada kemuliaan yang kita alami bersama-sama dengan Yesus. Itu yang Tuhan mau. Pandangan baru kita di tahun 2022 untuk kita lihat bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mungkin saja saya tidak memiliki proyek 1 triliun, tapi satu hal yang saya tahu, Yesus tidak pernah meninggalkan saya. Ada begitu banyak orang yang diberkati dengan banyak cara yang Tuhan lakukan, tapi mereka lupa dengan Tuhan. Saya ingat saudara-saudaraku dari papa saya, mereka begitu berhasil,
Tapi kakak adik saling kejar dengan parang karena harta. Saudara, apakah itu yang kita mau? Tapi saya bersyukur karena paradigma Tuhan ubah terus, memandang Dia, tidak memandang yang lain. Saudaraku, ini yang kita syukuri karena kita dapatnya di sini, saudara. Alkitab berkata, sebab upah dosa ialah maut, tapi kasih karunia Allah adalah damai sejahtera bersama-sama dengan Dia di surga. Dan ini yang kita kejar. Nah, ada begitu banyak orang mengejarnya, tapi ada juga banyak orang yang tidak mau mengejarnya. Dia cuek. Saudara, apa yang Tuhan lakukan dengan semua itu? Apakah kita bisa bebas dari semua itu dengan cara kita sendiri? Tidak. Sekali lagi tidak. Tidak bisa. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Sebab karena kasih karunia kamu diampuni dan dibebaskan. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itulah yang kita bersyukuri di tahun 2022. Walaupun kita memasuki tahun yang rumit. Saya menulis kata ini yang memberkati ketika saya melalui proses membaca kitab Injil Yohanes. Injil mengubah akarnya. Perbuatan adalah hasil dari apa yang kita percayai. Kalau saudara percayai Injil, maka saudara akan melahirkan perbuatan yang karakter sesuai dengan Kristus. Dia juga bilang, saya juga lihat seperti ini. Seminar karakter dan motivasi tanpa Injil akan menghasilkan kesombongan pada waktu kamu berbuah. Maksudnya apa, saudara? Tuh kan, saya bisa seperti ini, saya sih bisa seperti ini. Tapi kalau tanpa Injil akan menghasilkan kesombongan. Tapi kalau dengan Injil akan menghasilkan kerendahan hati. Kita hanya bisa bilang, Tuhan, semuanya karena Engkau, bukan karena itu dan karena ini. Itulah sebabnya saya selalu bersyukur kepada Tuhan. Kalau saya ada sampai saat ini, semuanya karena Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, saya jujur, saya jadi penjahat. Jadi saya baru bebas 5 tahun yang lalu. Iya. Tapi semuanya karena anugerah dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang keempat, Allah berjanji masih akan, kata lihat ya, Allah berjanji masih akan, atau dengan kata lain terus menerus melakukan perkara-perkara yang lebih besar lagi bagi mereka daripada yang sudah dilakukannya pada zaman dahulu. Itulah sebabnya di dalam Yesaya tadi dibilang, jangan ingat-ingat yang lama, yang dulu. Paulus juga mengingatkan kepada kita, yang lama telah berlalu dan yang baru sudah datang. Nah, saudara, ayo kita bergairah. Apa yang baru dalam hidup kita untuk kita gapai tahun 2022? Kita mau kursus jahit 2022. Kita mau kursus kuliner dan seterusnya. Ya. Mereka tahu, memang menurut saya ya, saya kemarin kami lagi bahas memang di kelompok kami untuk pelaksanaan kursus itu, ada kursus menjahit, ada kursus kuliner, itu dapat sertifikat gratis dari dinas. Jadi kami lagi lakukan tahun 2022 ini akan dilaksanakan. Anggarannya itu dari Pemda. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita terus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan akan melakukan karya yang ajaib. Seperti yang saya lihat tadi ya, di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang. Itu yang dibilang oleh Gideon, tapi bukan Gideon teman kita yang bukan. Gideon yang dulu, sekarang sudah Gideon yang baru. Amin. Gideon bilang sama Tuhan, malaikat, di mana segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami. Jadi mereka bangga dengan cerita bagaimana Allah menolong bangsa Israel, nenek moyang mereka. Mereka bangga, termasuk Gideon. Dia bangga. Tapi Gideon, kita tahu bersama, keluar sedikit dia mengalami ketakutan. Panik
dipanggil oleh musuh-musuhnya. Makanya Gideon bilang sama malaikat, Tuhan, di mana? Atau ada orang yang bilang begini, di manakah Tuhan kalau orang yang kukasihi diambil Tuhan? Di mana Tuhan ketika saya mengalami penganiayaan? Di mana Tuhan ketika saudara saya menganiaya saya? Ada yang bertanya seperti itu, saudara. Dan salah satu buku yang saya baca dari Joy C.D. Yacob, dia jadi penulis buku rohani dan berbicara. Dia bilang begini pada masa remaja, dia bilang, Tuhan di mana ketika saudara saya memperkosa saya? Di mana Tuhan? Saya salah nama. Kenapa nama saya berikan saya Joy? Joy artinya adalah sukacita. Tapi hidup saya tidak bersukacita. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, hidupnya diubahkan. Dia mengalami pembaharuan dalam pikirannya, memahami cara pandang Allah yang benar dengan hidupnya. Dan dia menjadi penulis buku yang terkenal, yang luar biasa. Saya suka baca ulang-ulang bukunya. Judulnya Ketika Allah Terasa Jauh. Bagaimana ketika Allah terasa jauh, tidak menjawab doa kita 7 tahun lamanya? Ada yang sudah 7 tahun lamanya doa kita belum dijawab. Itu kan berapa tahun ya doa belum dijawab? Udah 7 tahun juga. Sama kita berdua ya. Saya juga 7 tahun. Akhirnya berdoa puasa, bilang Tuhan terserahlah Tuhan. Ya jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Putus asa seperti itu, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan juga kasih. Hai sayang. Jadi batuk jadi. Saudara, Tuhan mau di tahun 2022 kita punya paradigma yang baru terhadap diri kita sendiri. Bagaimana Allah memberitahukan dan menolong kita memahami. Ya, ayat yang ke-18 itu. Saudara, lalu kemudian seperti yang dilakukan sebagian orang berdasarkan itu, meremehkan hal-hal sekarang, seolah-olah zaman dulu lebih baik dari zaman sekarang. Kan begitu jadinya. Dulu, Pak Firdi juga sudah suka cerita, dulu begini, tapi kok sekarang kok lain ya. Tapi kita yakin ada rencana yang lebih baik. Coba dulu ya, kita sudah punya gereja, baru kemudian seperti ini. Wah, jauh lebih baik. Tapi saudara, saya yakin dengan kebenaran firman Tuhan, paradigma yang baru yang kita imani, bahwa tahun 2022 dan seterusnya akan jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, lihat di dalam kitab Yeremia ayat 16. Sebab lihat Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru, yang sama sekali tidak lebih rendah dari hal-hal yang dahulu, baik dalam hal keajaibannya maupun nilai belas kasihannya. Orang tidak lagi mengatakan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Itu hal yang sudah lama. Dan itu akan sirna dalam hal yang baru, dalam bukti yang baru bahwa Tuhan hidup. Sebab Ia menuntun keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara. Saya lagi coba cari tanah utara itu seperti apa sih? Tapi nanti di apa yang baru di hari-hari yang akan datang. Saudara, meskipun rahmat yang dahulu tidak boleh dilupakan, namun rahmat-rahmat yang baru harus dimanfaatkan secara istimewa. Nah, saudara, mari tahun 2022 kita mau memanfaatkan rahmat yang istimewa. Nanti tahun 2023 beda lagi. Tapi mari kita mau memanfaatkan secara istimewa manfaat-manfaat dan peluang-peluang yang Tuhan berikan di tahun 2022. Tentunya dengan doa dan pujian dan puasa dan bergantung dengan kesetiaan kepada Tuhan lewat firman Tuhan. Saudara, yang terakhir,
supaya bagus kan terakhir ya. Nah, Allah berjanji tidak hanya akan membebaskan mereka dari Babel, tapi juga akan menuntun mereka dengan selamat dan nyaman ke negeri mereka sendiri. Ayat 19 sampai dengan 20. Nah, saudara, jalan dari Babel ke Kanaan dan juga dari Mesir melewati padang belantara, saudara. Artinya nggak mudah untuk mendapatkan tanah yang damai, tanah yang penuh dengan madu dan susu. Harus diusahakan sedemikian rupa, dengan bergantung dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kita akan melewati padang belantara. Seperti apa padang belantara? Kadang-kadang juga kita meninggal di padang belantara. Kadang-kadang kita melewati, bisa saja tangan kita itu juga satu nggak ada lagi sambil lewat padang belantara. Bisa juga kaki kita juga mungkin tinggal satu untuk melewati padang belantara. Tapi janji Tuhan itu tidak pernah berubah, dan kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah buat kita. Ini akan mempermalukan manusia yang telah diciptakan untuk memiliki kemampuan untuk memuji pemberinya, namun tidak melakukannya. Saudara, di bagian akhir Yesaya mau kita memasyurkan kemasyuran. Kita akan nyanyikan lagu. Mungkin ada lagu lain lagi. Saya ada beberapa lagu yang saya dapatkan di tahun 2022 ini. Goodness ya, of God. Saya juga nggak tahu lagu itu. Tapi kalau saya buka YouTube, kalau saya tahu, bingung juga. Gitu. Kadang-kadang orang di rumah bilang, kok itu terus lagunya? Ya memang karena aku suka. Karena itu yang saya nikmati tahun 2022. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat. Dari bagian ini ada dua hal penting. Ya. Hal ini melihat kembali pada apa yang telah dilakukan Allah bagi Israel. Nah, bagian yang kedua, hal itu melihat ke depan, bukan hanya pada semua contoh kepedulian terhadap jemaat Yahudi pada masa-masa sesudahnya, antara kembalinya dari Babel dan kedatangan Kristus, juga pada anugerah Injil. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau menutup dengan satu bagian ini. Umat ini telah kubentuk bagiku. Saya suka sekali di dalam kitab Injil dia bilang begini, tidak ada seorang pun yang merebut mereka dari tanganku. Siapapun, kematian kah, kuasa kedelapan kah, Yohanes bilang tidak ada satupun yang merebut mereka dari tanganku. Wow, dahsyat saudara. Nggak ada satupun yang merebut saya dan saudara dari tangan Bapa di surga. Dari tangan Kristus nggak ada satupun yang merebut. Dan ini luar biasa, saudara. Bukankah itu juga ditekankan oleh Petrus? Kamulah bangsa yang terpilih. Saudara tahu, Petrus menulis ini ketika dia sudah bertobat. Waktu dia belum bertobat, dia lari, dia sangkal Yesus 3 kali. Tapi ketika dia bertobat, dia tulis ayat ini. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Kita ini miliknya Allah, punya Allah. Dan karena itu aku melakukan semua ini untuk mereka. Saudara, saya membayangkan Yesus melakukan semuanya di atas kayu salib untuk saya dan saudara. Dia tidak melakukannya bagi orang yang tidak mau percaya padanya, tapi dia melakukannya itu untuk semua, untuk saya dan saudara. Supaya apa, saudara? Supaya mereka dapat memberitakan kemasyuran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari, apa yang sudah Tuhan buat yang membuat kita semakin setia kepada Tuhan? Hal yang menarik yang saya pelajari pada Injil Yohanes pasal yang keempat, bagaimana perempuan Samaria itu diubahkan dan dia pergi untuk memasyurkan tentang Yesus yang mengubah hidupnya. Dan semua kota Samaria menjadi percaya
kepada Yesus. Saudara membayangkan, orang Israel tidak mengakui bahwa Samaria bagian dari mereka. Tapi Yesus membuat kota Samaria dipulihkan dan diselamatkan melalui perempuan yang mengalami perubahan. Apa yang Tuhan sudah ubahkan bagi kita. Dan kita mau juga memasyurkan Tuhan untuk membawa perubahan. Orang lain berubah ketika melihat kita. Bukan orang lain marah ketika melihat kita. Ayo, tahun 2022 kita mau orang lain lihat kita, mereka berubah. Dan ketika kita melihat orang lain, kita ingin orang lain juga itu bisa berubah. Saya bersyukur dengan Pak Ferdi dan tim, Pak Hasan, Pak Yeremia, kami mengunjungi orang-orang yang sepertinya tidak dianggap. Tapi itu mengubah paradigma saya bahwa mereka juga butuh Yesus dan butuh perubahan. Dan itu menjadi doa saya di tahun 2022 ini. Ingin sekali melihat mereka berubah. Ayo jemaat Tuhan, walaupun kita kecil, mari kita bergandengan tangan untuk membawa perubahan bagi mereka yang membutuhkan perubahan. Amin. Mari kita berdiri.